ada tangan pamannya yang terlindas. Ya, yang Isra. Oh, ada dalam saksi ya, Dalam Pak saksi Isra juga. ya. Sampai jatuh dia. Sampai terjatuh. Sampai terjatuh dan banyak luka di tangannya, Pak. Ada luka di tangannya. Sampai bengkak. Setelah itu apa yang dilakukan para terdakwa ini? Yang saya ketahui setelah itu mobil Sigra tancap gas dengan kencang dan disusul dengan mobil Brio, Pak. Tadi karena kerumunan ditabrak, berarti terbukalah jalan mobil Brio. Jalan dan kami membantu om saya, Pak. Om karena ada yang tertabrak, saksi membantu om yang terjatuh. Ya. Dibiarkan saksi lah untuk menolong, berarti membiarkan mobil Sigra dan Brio pergi. Setelah disimpang Sengeti, Ya, Pak. apalah yang saksi ketahui? Setelah itu kami tetap melihat GPS yang masih Melihat sama. GPS yang tetap ada. Dan mobil Sigra. Setelah itu saya berdiskusi sama almarhum ayah, sama adik saya, gimana nih ya, mobil kan ada pistolnya. Nah, terus ayah menyarankan, ya udah Agam buka GPS, bila mana mobil itu berhenti di dekat polsek atau polres, kita minta pendampingan dulu ke polsek atau polres, kata ayah. Nah, saya tetap memantau GPS tersebut dan mobil GPS tersebut ada di pantai Carita itu masuk ke ganggang, Pak. Saya takut waktu itu untuk mengejarnya karena kami itu ngasih jarak 3 kilometeran dari mobil itu, Pak. 3 kilo sampai 5 kilometer. Yang saya takutin kalau kami ikut ke dalam mobil Brio tersebut, dia masuk ke dalam gang kampung tersebut, takut terjadi apa-apa sama kami, Pak. Oke. Jadi saya tetap menjaga mobil Expander sama mobil Brio jauh, Pak. Jauh. 3 kilometer. Tadi sempat menurut GPS yang saksi lihat, sempat masuk ke kampung-kampung. Masuk ke kampung-kampung dan saya melihat juga jalannya sangat sepi sekali. Waktu di GPS kan ada satelit ya, Pak ya, melihat yang ada perumahan atau tidak. Itu tidak ada perumahan, makanya kami benar-benar menjaga jarak supaya tidak terjadi apa-apa, Pak. Setelah begitu berarti kan tidak dikejar. Tetap kami kejar. Tetap, ya. Selama kami kejar, para terdakwa ini berhenti di dekat Polsek Cinangka, Pak. Oh, setelah dilihat GPS, para terdakwa ini mobil Brio lah yang ada terdakwa di dalam, berhenti di dekat Polsek Cinangka. Sekitar 4 km dari Polsek Cinangka. 4 kilometer. Iya. Setelah itu apa yang saudara saksi lakukan? Sesuai arahan almarhum ayah saya, kami ke Polsek, Pak, untuk meminta pendampingan. Ke Polsek minta pendampingan. Betul. Setelah di Polsek, Kami meminta pendampingan dari petugas piket pada saat itu, bilang saya sudah menjelaskan bahwa kami ini ditodong pistol, mobil kami tinggal GPS-nya tinggal 1, Pak. Kami udah pengancaman, mobil pun dibawa kabur dan mobil tersebut membawa pistol, saya bilang waktu itu. Oh, kamu ini dari leasing ya, kata Polsek. Bukan, Pak, saya dari rental mobil. Kami bawa berkas-berkas, bawa BPKB, bawa STNK, karena rental mobil tidak memakai STNK asli, Pak. baik setelah dari Polsek, berarti saudara saksi tetap melihat GPS yang ada di mobil. Setelah dari Polsek, 4 kilo dari Polsek, terakhir saudara saksi melihat keberadaannya mobil Brio di mana? Bahkan waktu saat di Polsek, penjaga piket pada saat itu bilang seperti ini, ciri-ciri pistolnya seperti apa? Yang saya ketahui warna hitam yang saya lihat. Wah, paling itu pistol mainan katanya dari Polsek tersebut. Setelah itu kami tidak mendapat pendampingan, Pak. Oke, mohon maaf saudara saksi, kita langsung ke TKP dari Polsek. Setelah dilihat GPS, di mana keberadaan mobil ini? Sudah jalan kembali dan saat itu kami menghubungi asosiasi. Setelah dari Polsek tidak ada pendampingan, langsung menghubungi pihak Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Ya. Dihubungi berapa orang yang datang? Waktu itu kami kan ada grup yang di Tangerang, kami menghubungi yang di Tangerang, dan saat itu yang membantu ada 3 mobil, Pak. Ada 3 mobil, kira-kira berapa orang? Yang waktu saat penyergapan 2 orang itu, Pak Agus Jimmy, 3 orang. Pak Agus Jimmy, Pak Ramli, sama Ajri. Oh, itu yang ada. Ya. Seorang lagi tadi dari Polsek. Dari mana saudara tahu bahwa para terdakwa ini berada di rest area
kilometer 45 tol Tangerang Merak Jakarta GPS. dari GPS. GPS. Apa yang saudara lakukan setelah tahu bahwa para terdakwa ini ada di rest area? Waktu di pintu masuk, yang dari Pak Ramli, yang satu yang dari asosiasi belum datang Pak. Kami nunggu di pintu masuk rest area, lalu langsung kami menyamperi mobil tersebut telah terparkir di parkiran Indomaret. Oh, berarti saudara sudah tahu dari GPS mobil berada di rest area, saudara masih menunggu rekan-rekan dari Army. Betul. Setelah datang, apa yang saudara lakukan? Waktu itu ayah juga bilang, Iki videokan hal ini takut terjadi apa-apa. Iki memvideokan, kami juga turun waktu itu memblok mobil Brio supaya tidak kabur di belakangnya itu Pak, di belakang mobil Brio tadinya. Saudara saksi, seingat saya kita waktu rekonstruksi di pojokan Indomaret mobil Brio ya, agak di tengah mobil Sigra. Saudara saksi berada di mana di antaranya ini? Saya Pak. Ya. Waktu itu saya di samping kanan mobil Brio. Di samping kanan mobil Brio berarti di dekat warung kopi. Warung kopi nggak ada sih Pak. Karena ada yang warung kopi tadi yang penjaga kopi. Yang sebelah sana ya. ada. Berarti di dekat situ ya? Dekat itu betul. Saudara berada di dekat Pak Ramli kena tembak? Pak Ramli, Pak Acun di situ. Oke. Apa yang saudara lakukan? Tadi saudara mengatakan menunggu rekan-rekan dari asosiasi rental. Saudara langsung ke rest area tempat parkir mobil atau bagaimana? Yang menunggu sebentar, ada asosiasi datang, kita langsung ke tempat. Langsung ke tempat? Iya. Apa yang saudara lihat di depan Indomaret? Yang saya melihat, ayah saya melihat Sertu Akbar untuk memegang Sertu Akbar. Dan saya mendengar ayah saya bilang, mana pistolnya, jatuhkan, kayak gitu Pak. Saksi melihat ayah saksi memegang Sertu Akbar. Terdakwa 2 ya? Betul. Sertu Akbar terdakwa 2. Memegang terdakwa 2. Betul. Bagaimana cara memegang ayah saudara, cara memegang Sertu Akbar terdakwa 2? Dari depan sih Pak, saya kurang tahu karena kan saya dari belakangnya itu, dari belakang Sertu Akbar. Oh, tapi melihat. Setelah berapa orang yang pegang? Pak Ramli, lima Pak. 5 orang. Saya lihat 5. Setelah terdakwa 2 dipegang kurang lebih 5 orang, apa yang dilakukan oleh terdakwa 2? Saya semua mendengar, saya ini TNI AL seperti itu. Terdakwa 2 menyatakan TNI AL. Ya. Apalagi yang dikatakan oleh terdakwa 2 setelah dipegang? Yang saya mendengar, mana pistol? Saya tidak ada, saya ini TNI AL katanya begitu. TNI AL. Iya. Yang saya dengar apa yang saya ingat. Apakah saudara saksi 2 mendengar terdakwa ini menyampaikan tembak sin begitu ada? Saya tidak mendengar Pak. Tidak mendengar ya? Saudara tidak mendengar itu? Tidak mendengar. Setelah saudara tadi 5 orang memegang terdakwa, pada saat kapan sebenarnya letusan senjata pertama sekali? Pada saat yang ayah saya memegang Sertu Akbar itu Pak. Sudah. Tapi saudara tidak mendengar ada perintah apapun dari Sertu Akbar atau terdakwa 2 untuk menyampaikan tembak, tidak dengar? Saya tidak mendengar. Berapa? Karena tiba-tiba saya mendengar letusan aja sih Pak. Dari dalam mobil Sigra itu keluar asap. Dar gitu kan. 1, 2 kali dar. Pas saya lihat lagi, habis letusan tembakan itu saya menunduk di mobil Brio Pak. Pas saya melihat dari dalam mobil Sigra keluar, terus mengarah ke kami Pak. Dengan santainya sambil, yang saya lihat itu sambil merokok, sambil menundukkan saat itu saya takut waktu itu kan, saya juga tidak pernah mendengar tembakan, saya kabur Pak. Nah, di situ ada Pak Ramli, Pak Acun, seingat saya,
Dan saya balik lagi, Pak Ramli sudah terkapar pada saat itu di itu. Kalau saya tidak kabur mungkin kami korban semua, Pak. Sudah kabur, sudah Iya. terkapar ya. Oh, yang saya tanyakan kepada saksi, saudara saksi satu melihat jelas orang menembak Saya melihat saat menembak sekali sekali. Arah kemana tembakan itu? arah ke kumpulan ayah saya, Pak, di situ. Arah ke kumpulan Langsung ke kumpulan yang pada saat di yang di depan Sigra berarti ya? ya Akbar dikumpulin itu, Pak. Ya, Pak. Oh, arah ke situ, tidak bukan ke atas, Bukan ke situ. langsung ke arah kerumunan, Langsung 2 kali di dalam mobil Sigra, Pak. langsung ke kerumunan. Eh, Setahu saksi pada saat letusan pertama, apakah sudah ada di antara para saksi yang jatuh? saya tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Saya langsung nunduk dan mengintip saja di mobil Brio. Oh, yang jelas saksi tidak melihat ya. Tapi menunduk, Pak. Tapi yang fokus arah saya yang ke penembak aja sih, Pak, waktu itu. Fokus arah kemana penembakan, dia, ya. gitu kan, arah kemana dia perginya. Yang saya tanyakan lagi kepada saudara saksi, pada saat orang yang ada di mobil Brio, apakah langsung menembakkan atau ada berbuat sesuatu dulu dari orang yang ada di Sigra yang menembak? Langsung menembak, Saya langsung menembak, Pak. bukan kalau di kami tentara mengokang dulu, tidak, Tidak, langsung menembak. langsung mengarahkan. Ya, saya lihat Marakan langsung letusan keluar, langsung keputusan keluar. bukan dikokang dulu, bukan. Tidak ada kokangan, Pak. Tidak ada kokangan dulu ya, Iya. langsung ditembak. Langsung tembak. Berarti menurut perkiraan saksi, senjata ini sudah, kalau di militer sudah terisi begitu ya, sudah siap tembak. Ya, karena emang ada tembakan, ada suara tembakan. Ya, menurut saksi, yang saya tanya menurut saksi, kalau tidak dikokang dulu, berarti senjata sudah siap tembak. Menurut Sudah siap saksi, tembak, Pak. Sudah siap sudah tembak. siap tembak. Saya lihat, yang saya lihat, Pak. Mohon izin yang mulia, keberatan izin artinya mengenai tembakan itu bagaimana secara militer itu saudara saksi tidak mengetahui izin. Terima kasih. Gimana Pak Auditor pertanyaannya? Mohon izin yang mulia, kami menanyakan apakah saksi melihat mengokang senjata? Bukan kami katakan terdakwa mengokang senjata. Baik, Itu yang kami Saksi- tanyakan. jawaban saksi apa? Apakah saksi melihat? Melihat, hanya melihat aja, Pak. Melihatnya apa? Senjata keluar dari mobil Sigra, nongol, Langsung menembak apa mengokang dulu? langsung menembak. Ya, Jadi, dar gitu langsung. Saya langsung nunduk waktu itu. Baik, itu dari saksi kita udah sumpah ya gimana? Siap izin yang mulia, maksud kami secara militernya izin, maksudnya dia kan bukan di posisi militernya izin. Artinya Pak Auditor menyatakan kalau secara militer itu menurut saksi sesuai enggak begitu. Terima kasih. Saksi udah yakin jawaban saksi seperti itu saat itu? Yakin, Pak. Saya melihat pistol itu keluar dari jendela. Saya melihat pistol itu Langsung menembak. Baik, itu biar nanti kita pertimbangkan, kita catat, kita pertimbangkan. Silakan lanjut. kami lanjut yang mulia. Setelah tembakan keberapa sepengetahuan saksi, Bapak Ramli jatuh tersungkur kena tembakan? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Taunya saksi, saudara Ramli jatuh setelah terdakwa pergi atau masih terdakwa di situ di lokasi? Setelah saya melihat mobil Brio kami dibawa lagi sama mobil Sigra kabur, saya baru berani keluar. Baru berani keluar, Dan saya melihat Pak Ramli sudah terkapar di situ. sudah terkapar. Pada saat saudara Ramli terkapar, saksi kan ada di situ. Betul, Pak. Saudara Ramli ini terkapar apakah karena apa? Pak Ramli bilang, aduh saya kena tembak, tolong. Seperti itu, Pak. Pak Ramli menyampaikan saya kena tembak, tolong, Minta tolong. tolong. Setelah itu ditolong. Setelah itu saya melihat apanya Pak Ramli yang kena tembak. Sebelah sini yang ada luka juga di sebelah sini. Luka. Di sebelah sini, di sebelah perut, apa di mana? Dia bilang kan tangan, ternyata Tangan. perut. Ternyata di perut. Perut. Selain saudara Ramli, siapa lagi korban pada saat itu penembakan itu? Awalnya saya melihat Pak Ramli dan ada yang teriak dalam Indomaret, ada yang terkena tembak